Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi taufikillah, dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah dari Sahih Al-Bukhari lil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Dan sebelumnya kami mohon maaf atas ketidakhadiran pada beberapa pertemuan sebelumnya dikarenakan safar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita pada malam hari ini kita akan masuk bab yang ke-6 dari kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, babu ismi man awa muhditha. Rawahu Aliun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dosa barang siapa yang melindungi muhditsan ay mubtadi'an, atau al-muhdits ini bermakna ahdatsa ma'siyatan minal ma'asi. Rawahu Aliun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mana hadza? Mana pernyataan al-Imam Bukhari rawahu Aliun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya apa yang beliau sebutkan di sini? Bab ismu man awa muhditsa. Ini diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddam, sebenarnya telah kita lewati pada bab sebelumnya, itu bab yang kelima, bab ma yukrahu min at-ta'ammuq wa tanazu' wal ghulu fid din. Di mana pada hadis yang kedua disebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana dalam hadis tersebut Ali meriwayatkan dari Nabi bahwasanya beliau bersama ahdatsa fiha ay fil Madinah hadasan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang melakukan bid'ah atabil munkarat wal ma'asi, mengerjakan berenam kemungkaran dan kemaksiatan di Madinah, maka semoga Allah subhanahu laknat Allah, malaikat dan segenap kaum muslimin semoga Allah timbahkan kepadanya. Kemudian di sini dibawakan oleh penulis yaitu Imam Bukhari rahimahullahu taala satu hadis dalam bab ini. Qala rahimallahu taala haddatsana Musa ibn Ismail wa huwa Musa ibn Ismail al-Minkari at-Tubudaqi. Dan telah kita lewati pada beberapa hadis sebelumnya atau di awal kitab. Qala haddatsana Abdul Wahid wa huwa Abdul Wahid ibn Ziyad. Qala haddatsana Asim wa huwa Asim ibn Sulaiman al-Ahwal. Qala kata Asim ibn Sulaiman al-Ahwal, qultu li Anasin, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa sahabil jalil. Aku pernah bertanya kepada
Anas bin Malik as-sahabi al-jalil, aharrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kota suci Madinah? Ai ja'alahu muharrama, menjadikan kota sebagai kota suci, kota yang mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariah. Qala, maka Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, na'am, ma baina kadza ila kadza. Antara ini dan sampai itu, artinya menyebutkan batasannya, min irin ila taurin. La yuqta'u syajaruha, tidak boleh ditebang pohon yang ada di tanah haram tersebut. Ai pohon yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pohon yang ditanam oleh manusia, maka tidak boleh untuk ditebang. Man ahdatsa fiha hadasan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang melakukan bid'ah padanya atau melakukan kemungkaran dan kemaksiatan padanya, maka semoga laknat Allah, malaikat dan segenap kaum muslimin tertimpa kepadanya. Qala Asim, berkata Asim, yaitu Asim Ibn Sulaiman al-Ahwal, rawi dari Anas bin Malik, fa akhbarani Musa ibni Anas annahu qala au awa muhdisa. Maknanya di sini adalah ai man ahdatsa fiha hadatsan au awa muhdisa. Dalam riwayat tersebut terdapat lafaz tambahan. Qala Asim akhbarani Musa ibn Anas anhu qala, artinya dalam riwayat tersebut dengan sanad al-mazkur terdapat lafaz tambahan man ahdatsa fiha ay fil Madinah au awa muhdisan fa alaihi laknatullah wal malaika wan nas ajma'in. Demikian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadzal bab, itu bab ismi man awa muhdisa, aqadahu al-mu'allif rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, diletakkan, dibuat oleh al-Imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala untuk menjelaskan khuturati al-bid'ah, untuk menjelaskan bahayanya al-bid'ah wal ihdats fid din, memunculkan sesuatu yang baru di dalam agama sementara dia bukan termasuk dari agama. Kemudian al-Imam Bukhari rahimahullahu taala setelah meletakkan bab, beliau tegaskan bahasanya bab yang beliau letakkan adalah dinukil atau petikan dari hadis Ali bin Abi Thalib yang beliau riwayatkan pada bab sebelumnya. Bab yang kelima. Dan setelah itu membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad, dengan menyebutkan sanadnya. Dengan demikian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini muwafiqun tamaman, maknanya sesuai dan cocok dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh yang diriwayatkan muallif sebelumnya.
Adapun syahid dari hadis terhadap bab zahir sekali. Dan demikian juga keterkaitan hadis ini dengan Kitabul I'tisam sangat jelas sekali. Karena orang yang melakukan al-ihdas fid din, orang yang melakukan bid'ah, maka dia adalah lam yatamassak bil kitab wa sunnah. Orang yang melakukan bid'ah dan melakukan sesuatu yang baru di dalam agama, ya, yang bukan termasuk daripadanya, berarti dia ya'taridu ala al-kitab wa sunnah. Menentang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Al-ibda'u fid din wal ihdatsu fi, melakukan bid'ah di dalam agama Islam adalah khataruhu azim. Bahayanya sangat besar sekali. Karena al-ihdas fid din wal ibtida'u fi ini melazimkan bahasanya orang tersebut telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin hadzal din bayanan syafiyan baligha. Ini konsekuensinya. Konsekuensi dari orang yang melakukan al-ibtida' fid din adalah bahwa dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan agama ini dengan sejelas-jelasnya, bahkan butuh kepada penyempurnaan, penambahan dari dia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana, telah menjelaskan agama ini, risalah yang beliau bawa bayanan syafiyan mubina. Oleh karena itu, dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Mu'adz pernah ditanya oleh salah seorang ulama dari Yahudi, "Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah?" Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sekalipun berkaitan dengan masalah buang hajat? Ajal, kata Mu'adz. Betul. Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatu sekalipun terkait dengan bagaimana seorang muslim buang hajat. Kata Mu'adz, "Ma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama illa dzakara lana minhu ilma." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sementara tidak ada burung yang terbang di langit kecuali Rasulullah menyebutkan ilmu kepada kami. Artinya Mu'adz di sini menggambarkan, ya, ingin mubalaghah dalam menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segala sesuatu, sampai-sampai digambarkan oleh Mu'adz tidaklah ada seekor burung yang terbang di langit kecuali Rasulullah menjelaskan kepada kami ilmu daripadanya. Jangankan yang lain, jangankan terkait bagaimana seorang muslim berakidah, berkeyakinan, bagaimana seorang muslim beribadah, bagaimana seorang muslim bermuamalah. Segala sesuatu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga al-muhditsu fid din ala qadarin azim, orang yang melakukan bid'ah dalam agama dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Dikarenakan dia ya'taridu ala qaulillahi azza wa jalla, menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum al-islam ad-dina. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Sehingga enggak butuh kepada adanya penambahan, enggak butuh kepada adanya revisi, sebagaimana juga tidak membutuhkan adanya pengurangan. Karena telah sempurna, lengkap. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh umat Islam, kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam Al-Qur'an, dan demikian juga As-Sunnah telah menjelaskan dalam syariahnya, baik terkait dengan urusan agama mereka ataupun urusan dunia mereka. Namun ayat tersebut laisalah maknan bagi mubtadi. Ayat tersebut tidak memiliki makna bagi orang-orang al-mubtadi yang melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. Karena menurutnya bahasa agama ini belum sempurna sehingga butuh penambahan dari dia. Butuh disempurnakan dengan apa yang dia munculkan. Sehingga dia i'tiradun 'ala Allah fa huwa 'ala khatarin 'azim, sehingga dia berada dalam bahaya yang sangat besar sekali. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga al-mubtadi wal muhditsu fid din 'ala khatarin 'azim, dikarenakan dia masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala fi surat Al-Kahf, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah aku jelaskan, aku tunjukkan kepada kalian tentang orang yang paling sia-sia amalannya? Bil akhsarina a'mala, orang yang paling merugi amalannya. Dia melakukan suatu amalan dengan pengorbanan, dengan susah payah, dengan berat biaya yang tinggi. Akan tapi Allah katakan akhsaruna a'mala. Lebih daripada itu, wadalla sa'yum fil hayati dunya, upaya mereka, amalan mereka dalam dunia itu sia-sia. Allah nyatakan akhsarunal a'mala, dan Allah katakan dalla sa'yum fil hayati dunya. Dalam keadaan mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka berkeyakinan berbuat baik. Yataqarrab ila Allah, berkeyakinan bahwa mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam keadaan mereka meyakini sayyidina la ilaha illallah, mereka ala ta'ah wa ala ibadah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, mereka berkeyakinan sedang beribadah, mereka berkeyakinan sedang mendekatkan diri kepada Allah, mereka meyakini apa yang mereka lakukan adalah amalan ta'ah, maka fala yurja minhu at-taubah. Enggak akan diharapkan taubat, wong dia merasa di atas amalan ibadah. Dari mana diharapkan taubatnya? Berbeda dengan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, makan riba, atau yasrabul khamr, atau maasi yang lainnya, berdosa. Dia mengakui dia salah, dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah dosa, sehingga diharapkan taubatnya. Akan tapi sahibu al-bid'ah, al-muhditsu fid din, maka la yurja minhu taubatuhu, sehingga Allah qadarun azim. Kemudian yang berikutnya di antara yang menunjukkan khuturati al-bid'ah wal ihdas fid din, bahaya bid'ah dan melakukan suatu bid'ah dalam agama, bahasa sahibuhu
pelakunya adalah terancam dengan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali dan hadis Anas di sini. Dalam hadis Ali yang telah kita lewati pada bab sebelumnya, ketika ada sebagian orang yang meyakini bahasanya Nabi mengkhususkan sebagian ilmu untuk Ali dan tidak untuk Ali dan Ahlul Bait dan dia menyebutkannya kepada yang lainnya, maka Ali menjelaskan dalam mimbarnya. Setelah asnallah wa hamidallah, maka Ali mengatakan, wallahi ma indana min kitabin yuqra. Kami enggak ada ayat yang lain, surat yang lain dari surat Al-Quran yang tidak disampaikan oleh Rasulullah kepada kalian dan dikhususkan kepada kami. Sama. Ma indana illa kitabullah wa ma fi hadhihi sahifah, dan apa yang disebutkan Rasulullah dan saya tulis dalam lembaran-lembaran ini yang beliau simpan dalam pedangnya. Di antaranya adalah Al-Madinatu Haram min irin ila kada faman ahdasa fiha hadasan fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajmain. Demikian juga dalam hadis Anas yang ada di hadapan kita yang baru saja kita baca. Sahibul bid'ah adalah diancam dengan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan untuk mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikah dan laknat dari segenap kaum muslimin. Demikian berat. Karena madaratnya bukan hanya kepada dia saja, ya. Karena madaratnya bukan hanya kepada pelakunya atau yang meyakininya saja. Kalau sekiranya bid'ah dalam masalah akidah, ya. Tapi madaratnya kepada yang lainnya. Akan ada orang yang mengikutinya dan yang mengikutinya mengiranya bahwa itu adalah suatu yang baik, suatu yang disyariatkan, padahal tidak. Sehingga dia ikut memikul dosa orang yang mengikutinya. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan segenap kaum muslimin. Maknanya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari rahmat Allah. Kebaikan apa yang diharapkan dari seorang yang telah dijauhkan dari rahmat Allah? Didoakan oleh Rasulullah untuk dijauhkan dari rahmat Allah, wa min athari rahmatillah jannah. Sehingga betul-betul sangat berbahaya. Sahibul bid'ah, pelaku bid'ah, ya. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang Allah datangkan dalam Al-Quran dan apa yang Allah datangkan melalui rasul nabinya dalam sunnahnya, hingga dia menambahkan sesuatu dalam agama dari dirinya. Indah i'tiradun 'ala Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa musyaqun lahu, kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik yang ada di hadapan kita dan dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang beliau isyaratkan dalam judul, disyaratkan Imam Bukhari dalam judul, ya. Menjelaskan Sayyidina bahasanya bid'ah yang dilakukan di Madinah dan semakna dengannya yang ada di Mekah tidaklah sama dengan bid'ah yang dilakukan di kota-kota atau tempat yang lainnya. Sama-sama bid'ah, sama-sama melakukan al-ihdats fid din, akan tapi ketika itu dilakukan di Madinah dan semakna dengan dilakukan di Mekah, dosanya dah lebih besar. Kenapa demikian? Sebagian telah kita sebutkan di depan, ya. Ketika kita melatih hadis Ali bin Abi Thalib yang demikian dikarenakan
Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahbatu wahyi. Tempat diturunkannya wahyu Al-Qur'an. Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tempat hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Dan tempat berkumpulnya kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Sehingga orang yang datang dari berbagai negeri kaum muslimin, dari timur, dari barat, datang ke Madinah, datang ke Mekah. Ketika mereka menyaksikan sesuatu, maka mereka akan menganggap bahwasanya adalah boleh, bahwasanya adalah masyru'. Sehingga yabtarru an-nas. Orang tertipu dengannya. Sehingga tidak sama dengan bid'ah yang dilakukan di tempat yang lain. Walaupun sama-sama bid'ah, walaupun sama-sama dosa, akan tapi dosa bid'ah yang dilakukan di Madinah dan demikian juga di Mekah adalah lebih besar. Karena orang akan menganggapnya sebagai sesuatu yang masyru'. Sebagai halnya adalah kubah yang dibangun di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak sekali di antara kaum muslimin yang mana mereka yu'azzimunal kubur ataupun membuat kubah di atas kuburan, mereka berdalih dengan kubah yang dibangun di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kubur Rasulullah dibangun kubah di atasnya. Maka al-jawab adalah bahasanya itu yang membangun bukan Rasulullah dan bukan pula para sahabatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar tidaklah seorang muslim melihat kubur yang ditinggikan kecuali diratakan. Sebagian dalam hadis Ali bin Abi Thalib. La tada' qabran musrifan illa sawaita, kata Rasulullah. Tidaklah engkau melihat kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir hayat beliau ketika Ummu Habibah dan seingat saya dengan Ummu Salamah menceritakan sebuah gereja yang pernah mereka lihat di Habasyah ketika hijrah ke sana dan menceritakan keindahan yang ada di sana, menceritakan gambar-gambar yang dipajang di sana. Maka Rasulullah dalam keadaan sakitnya terbangun. La'anallahu al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidah. Atau kama qala sallallahu ulaika siral khalq. Mereka sebaik-baik sejelek-jelek makhluk. Ulaika siral khalq. Idza matau fihi rajulun salih banu ala qabrihim masjidah. Mereka apabila ada orang soleh di antara mereka yang meninggal, maka mereka bangun kubah di atasnya. Diperingatkan Rasulullah hatta sampai di akhir hayat beliau. Sehingga kalau ada seorang berdalil dengan kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kubah yang dibangun di atas kubur Rasulullah, maka jawabannya itu bukan perbuatan Nabi dan bukan wasiat Nabi. Demikian juga bukan perbuatan yang dilakukan oleh salafus saleh di kalangan para sahabat. Namun kenapa para ulama yang ada di Saudi sekarang dan pemerintah Saudi sekarang membiarkannya? Para ulama mereka melihat maslahat dan mafsadah. Bahasa Masjid Nabawi dan Masjidil Haram adalah bukan tempat suci kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, bukan milik Saudi saja. Ketika mungkin dirobohkan maka akan menjadi fitnah yang besar di kalangan kaum muslimin. Sehingga mereka pun tidak membiarkan apa adanya. Dalam rangka menghindarkan mafsadah yang lebih besar. Kembali ke tadi ya. Bahasanya al-bid'ah yang dilakukan di Madinah bid'ah dah dilakukan di mana saja dah sama. Sesuatu yang muharam la yajuz. Akan tapi ketika itu dilakukan di Madinah dan semakna dengan dilakukan di Mekah, saya menam dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang lain yang kita dapatkan dari hadis ini. Di dalam hadis ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu
dan semakna dengannya adalah hadis Ali bin Abi Thalib yang telah kita lewati sebelumnya. Padanya terjelasan bahasanya kota suci Madinah adalah haram. Haram bermakna suci, terhormat, memiliki kedudukan yang mulia di dalam syariat Islam. Yang diantaranya adalah la yuqta'u syajaruha. Tidak boleh ditebang, dipangkas pohon yang tumbuh dengan sendiri atau yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang ditanam oleh manusia. Kecuali kalau sudah kering, mati, maka labas. Kalau masih hidup maka dibiarkan. Dan ada batas-batasnya min irin ila saurin. Kota Madinah dari Ir sampai Saur adalah haram. Alhamdulillah sekarang pemerintah Saudi ya meletakkan batas-batas tanah haram ya. Di sana ada tuku-tuku yang dibuat Bidayatul Haram. Ditulis pakai dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bidayatul Haram, terus pakai bahasa Inggrisnya Haram Start. Kalau mau keluar ya, batas keluar ya Nihayatul Haram, ditulis di bawahnya Haram Finish. Alhamdulillah, sehingga diketahui mana tanah haram, mana yang bukannya. Dan di antaranya juga di antara wala yunafar saiduha, demikian juga tidak boleh dihalau dan diganggu, dipindahkan dari tempatnya binatang buruan yang ada di sana. Sehingga kita dapatkan di Mekah atau di Madinah burung merpati luar biasa banyak, jutaan, tanpa ada yang mengganggu. Hinggap di ornamen-ornamen Masjid Nabawi, demikian juga hinggap di Ka'bah, hinggap di ornamen-ornamen yang ada di Masjidil Haram ya. Terbang dari sana ke sini tanpa ada yang mengganggu. Bahkan dalam mengantisipasi agar kotorannya tidak jatuh di mana-mana, ditugaskan petugas khusus, ada tempat untuk ngasih makan merpati tersebut, sehingga mereka makan di situ, otomatis kotorannya sangat dimungkinkan jatuhnya di situ, bukan di tempat yang lain. Kemudian yang berikutnya ada di antara faedah yang lain yang kita dapatkan dari hadis ini, di samping hadis ini menjelaskan tentang khuturatil bid'ah, demikian juga hadis ini menjelaskan khuturati iwa'i al-muhdits, melindungi dari awa yu'wi, berdasarkan dengan lafaz qala Asim akhbarani Musa ibni Anas annahu qala au awa muhditsa. Maksudnya man ahdatsa fiha hadasan au awa muhdisan fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Jadi yang dilarang di sini bukan hanya melakukan al-ihdaats fil Madinah, akan tapi demikian juga melindungi al-muhdits. Melindungi orang yang melakukan bid'ah. Melindungi orang yang ada bil ma'asi wal munkarat. Mujrim. Orang yang melakukan tindakan kriminal, melakukan jarimah, kemudian dilindungi, maka terancam juga dengan ancaman doa Rasulullah fa'alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Kenapa?
Orang yang berikan perlindungan, jaminan kepada al-muhdis, kepada pelaku bid'ah atau pelaku perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran, dia terkena laknat. Karena perbuatan dia melindungi tersebut adalah nazala manzilatar radi. Ini menunjukkan bahasanya dia ridho. Lazimnya ketika dia melindungi muhdis, seorang pelaku bid'ah, seorang yang melakukan jarimah, kriminal, dia lindungi di Madinah. Ini lazim bahasanya dia ridho dengan perbuatan orang tersebut. Walaupun dia tidak melakukan secara langsung perbuatan bid'ah, walaupun dia tidak bersentuhan langsung dengan kemaksiatan, akan tapi di sini dia melindungi, memberikan jaminan. Maka sama seperti kalau misalnya dia melakukannya. Karena semestinya kewajiban dia adalah menasihati. Kewajiban dia adalah menegur, mengingatkan. Kalau sekiranya itu berkaitan dengan hak orang lain, maka dia melaporkan. Bukan dia jaga, bukan dia lindungi. Maka oleh karena perbuatan dia melindungi tersebut adalah menunjukkan keridhoannya. Bahkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang wajib dia lakukan, maka dia berhak untuk mendapatkan hukumannya. Fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajmain. Bukan sesuatu yang ringan. Bagaimana kalau di luar Madinah? Sama, ya. Karena al-hukum di sini adalah berdasarkan dengan keumuman lafaz. Bid'ah anam haram, la yajuz, dimanapun dilakukan, baik di Madinah, di Mekah ataupun di Indonesia ataupun di tempat yang lainnya di antara negeri kaum muslimin. Dan demikian juga melindungi al-mubtadi', melindungi man fa'ala al-ihdaats fid din, sama saja baik dilakukan di Mekah, di Madinah atau di tempat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nawasi bisa yudkar, ya, tentang takhsis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-Madinah haram min baini kaza wa kaza, ya, man ahdatsa fiha hadasan ila akhirih. Kenapa Rasulullah menyebutkan Madinah? Di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari, qala rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, qa'anam khussat al-Madinah bi dzikri. Di sini kota Madinah disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan larangan untuk melakukan bid'ah padanya. Kenapa? Li syarafiha, dikarenakan kemuliaan kota suci Madinah. Likauniha mahbatul wahyi, dikarenakan Madinah tempat turunnya wahyu, Al-Quran di sana diturunkan. Wa mautinu ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Madinah tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah, beliau tinggal, beliau wafat di sana. Wa minha intasarud din fi aqtaril ardi. Dan dari kota tersebut agama Islam, syariat Islam tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Dari mana diawali dakwah? Dari Madinah. Karena di Mekah Rasulullah SAW dihadang, dihalau, diganggu sehingga beliau hijrah dan boleh memulai dakwahnya menyebarkan syariat Islam dari Madinah. Fakana laha bidzalika mazidu fadlin ala ghairiha, sehingga kota Madinah dengan sebab yang telah disebutkan tersebut memiliki mazidul fadli, keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya.
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, syahid dari hadis, yaitu hadis Anas bin Malik bab ismi man awa muhdisan, disebutkan oleh Syekh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizallahu taala dalam syarah beliau, wa syahid minhu anna mujanabata hadhil umur al-arba'ah mayatamassuk bis sunnah. Syahid dari hadis terhadap bahasa meninggalkan perkara-perkara yang disebutkan di sini adalah termasuk dari at-tamassuk bis sunnah, meninggalkan al-ihdas fid din, meninggalkan al-iwa alal muhdis. Ini termasuk dari at-tamassuk bil kitabi was sunnah yang diwajibkan kepada segenap kaum muslimin. Dan sebaliknya berarti mafhumnya, ketika seorang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis ini, berarti dia adalah mu'taridun 'ala Allah Subhanahu wa taala wa mu'taridun 'ala syariatillah Subhanahu wa taala. Berarti dia menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.